siang Ibu dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Titi Alawiyah SKMH sebagai mediator yang telah ditunjuk Ibu dan Ibu. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Amelia sebagai penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Astiana sebagai penggugat di dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melakukan perdamaian. Dengan bantuan seorang mediator dan pada sidang Ibu dan Ibu kali ini sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi itu sendiri adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan di antaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya mencari kesepemahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Ibu dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Amel terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Astri? Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Begini, Bu Astri ini sampai saat ini masih terikat hutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Ibu Astri ini sepakat untuk melunasi semua hutang-hutang beserta bunganya pada tanggal 23 Oktober. Namun pada saat jatuh tempo tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat. Namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan penjelasan apa-apa dari Ibu Astri. Baiklah, artinya Ibu kecewa dengan semua ini? Sangat kecewa Bu. Dan Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu? Betul Bu, karena hutang Ibu Astri ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian Ibu Astri ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang-hutang beserta bunganya saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Amel, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Astri untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Ibu. Terus terang Bu, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Amel ini. Apakah ia tidak ada jalan selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif. Berunding misalnya, saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa menjederai harga diri saya. Bu Astri jangan beralih. Saya itu sudah 3 kali Ibu melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Ibu memang ada etikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Harap tenang. Kalau pihak satu bicara, pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf Bu. Baiklah, silakan Ibu Astri dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Amel dengan menggugat saya karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik. Apakah benar Ibu? Iya Bu, sangat benar. Itu yang sangat saya harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Amel dan Ibu Astri, saya menentukan ada beberapa kesepakatan awal, yaitu yang pertama, Ibu dan Ibu menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, Ibu dan Ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Betul begitu, ya Pak Ibu?
Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Amel dan Ibu Asri ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Asri ungkapkan bahwa Ibu Amel menganggap Ibu Asri sebagai terhutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Ibu Asri menganggap Ibu Amel sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari bagaimana? Sepertinya yang sudah saya jelaskan, Ibu Asri harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah berat jatuh temponya. Baik, jadi Ibu Amel menginginkan agar hutang piutang cepat dilunasi, benar kan Bu? Benar. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Amel, apakah pihak Ibu Asri ada tanggapan? Ya Bu, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Amel karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Ibu dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Amel dan Ibu Asri dapat dilanjutkan. Benar kan Bu? Iya benar Bu. Baiklah, jika demikian ada ikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menuliskan definisi permasalahan ini. Antara lain yang pertama, bagaimana kita menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak, dan yang kedua bagaimana menyelesaikan pembayaran utang piutang tersebut. Dari kedua poin tersebut yang ingin Ibu dan Ibu bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Ibu Amel? Yang jelas saya menginginkan Ibu Asri segera mungkin untuk melunasi hutang-hutangnya. Baiklah, selanjutnya Ibu Asri bagaimana? Terus terang Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas sama baik dulu. Bagaimana Ibu Amel? Apakah dari pihak Ibu ada pertimbangan lain? Ya Bu, saya setuju untuk membicarakan nama dulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Amel dan Ibu Asri. Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Amel atau Ibu Asri mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Bu, sebelumnya hubungan saya dengan Ibu Asri ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Ibu Asri ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan hutang piutang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya Bu. Apakah Ibu Asri memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Amel? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tanggal waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut, bukan begitu Bu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik Ibu Asri atau Ibu Amel sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di antara kalian di kemudian hari. Namun masalah ini membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana kita membahas usulan nomor 1 yang melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Ibu dan Ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Masih? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Amel tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjaga Ibu Amel. Baik, saya melihat Ibu Asri berikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Amel? Silakan. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada penjelasan dari pihak Ibu Asri mengenai pelunasan hutang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Amel dan Ibu Asri sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan selanjutnya.
yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Ibu Asri? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi, hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Saya mohon kesabaran Ibu Amel, karena saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Ibu Amel penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Amel? Dari pihak Ibu Asri sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Apakah ada tanggapan dari Ibu Amel? Baik, tidak jadi masalah, asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Oh, jadi begini. Kedua belah pihak Ibu Amel ini membutuhkan kepastian dari Ibu Asri. Apakah Ibu Asri bisa menjamin bahwa semua piutang Ibu pada 3 bulan ke depan bisa dilunasi? Ya Bu, jadi gini, awal saya berutang kepada Ibu Amel ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan dari Ibu ini konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Amel? Terus terang, sebelumnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi, namun baiklah tidak apa-apa. Namun pada bulan ke-1 Ibu Asri harus melunasi semua utang piutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ke-1, dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benarkan begitu? Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian? Terus saya bertanya, apakah perbedaan klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan kembali. Lah, kalau begitu harus dibuka ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Asri. Bagaimana Ibu Asri? Ibu setuju? Ya, setuju. Baiklah, kalau begitu Ibu Asri dan Ibu Amel, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dan dengan panitera penggugat.